Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Nama saya Agung Subagio dengan NIM 230231910 dari kelas LNG 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode simulasi CFD dan analytical. Nah, di sini saya punya dua diagram kontur kecepatan yang berbeda. Di sebelah kiri adalah kecepatan aliran fluida dengan suhu 20 derajat Celcius dan di sebelah kanan saya adalah kecepatan aliran fluida dengan suhu 30 derajat Celcius. Distribusi kecepatan dalam aliran mohon maaf. Distribusi kecepatan dalam aliran turbulen dalam pipa yang memiliki elbow 90 derajat lebih kompleks dibandingkan dengan aliran dalam pipa lurus. Elbow ini menyebabkan perubahan arah aliran yang menghasilkan variasi dalam kecepatan. Di bagian luar elbow, karena radius tikungannya lebih besar, kecepatan cenderung lebih tinggi. Sedangkan di bagian dalam elbow, radius tikungan yang lebih kecil menjadikan kecepatan cenderung lebih rendah pula. Berdasarkan teori boundary layer, terbentuk tegangan geser di aliran fluida yang dekat dengan dinding pipa. Yang ini yang berwarna biru. Bisa dilihat dengan indikator warna biru. Yang artinya kecepatannya mendekati atau sama dengan 0. Namun setelah fluida melewati elbow, distribusi kecepatan dan pola alirannya memerlukan jarak tertentu untuk kembali keadaan normal atau fully developed turbulent flow. Jarak ini dikenal sebagai panjang pemulihan atau recovery age. Perbedaan distribusi kecepatan pada suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius di sebelah kanan disebabkan oleh perubahan densitas viskositas dan viskositas fluida karena suhu yang berbeda. Pada suhu yang lebih tinggi, viskositas lebih rendah dan menghasilkan kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Dan pada suhu 20 derajat Celcius, kecepatan aliran fluida lebih lambat karena viskositas lebih tinggi. Selanjutnya saya juga mempunyai perbandingan antara dua diagram kontur tekanan pada 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius di sebelah kanan saya. Pada aliran fluida melalui pipa elbow 90 derajat, tekanan bervariasi. Sebelum fluida mencapai elbow, tekanan berkurang secara bertahap karena gesekan dengan dinding pipa. Ditunjukkan oleh indikator berwarna yang berangsur dari merah, orange, kemudian ke kuning sebelum menyentuh elbow. Di bagian luar elbow, tekanan dinamis meningkat karena kecepatan aliran yang lebih tinggi akibat gaya sentrifugal, sehingga tekanan statis cenderung menurun. Sedangkan di bagian dalam elbow, tekanan statis meningkat karena kecepatan aliran yang lebih rendah. Setelah fluida melewati elbow, ini tekanan memerlukan jarak tertentu untuk kembali ke distribusi yang lebih seragam. Tekanan statis berangsur-angsur menurun sepanjang pipa setelah elbow, ditunjukkan oleh indikator warna Tosca yang berangsur menjadi warna biru. Perbedaan distribusi tekanan fluida pada pipa dengan elbow 90 derajat pada suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius disebabkan oleh perubahan dalam densitas dan viskositas fluida. Pada suhu yang lebih tinggi, yakni 30 derajat Celcius, viskositas yang lebih rendah menyebabkan penurunan tekanan yang lebih kecil, baik sebelum dan setelah elbow, dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Selain itu, distribusi tekanan lebih cepat kembali stabil setelah melewati elbow pada suhu yang lebih tinggi, yakni 30 derajat Celcius. Nah, di sini saya memiliki pembahasan mengenai hasil pressure drop pada simulasi dan pressure drop pada perhitungan analitik. Hasil simulasi pada suhu 20 derajat Celcius menunjukkan pressure drop sebesar 4.700 Pascal dan suhu 30 derajat Celcius pada simulasi menghasilkan 4.500 Pascal. Sedangkan hasil analitik menunjukkan pressure drop pada suhu 20 derajat Celcius sebesar
4902,20482 Pascal. Dan pada suhu 30 derajat Celcius pada analytical sebesar 4892,38277 Pascal. Perbandingan dalam persen antara pressure drop simulasi dan analytical pada suhu 20 derajat Celcius adalah 4,3%, sedangkan perbandingan pada suhu 30 derajat Celcius adalah 8,7%. Hasil pressure drop ini belum mencapai hasil yang akurat karena hasil kedua baik simulasi maupun analitik harus dibandingkan lagi dengan hasil pressure drop eksperimen untuk menghasilkan pressure drop yang lebih akurat. Di sini saya juga mempunyai grafik yang menunjukkan perbandingan pressure drop simulasi dan pressure drop analitik pada suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Dapat disimpulkan bahwa hasil pressure drop pada suhu 30 derajat Celcius lebih rendah daripada pada suhu 20 derajat Celcius. Terdapat perbedaan hasil simulasi dan analitik pada kedua suhu yang diuji. Hasil analitik selalu lebih tinggi daripada hasil simulasi pada suhu yang sama. Pada hasil simulasi pressure drop menurun ketika suhu meningkat dari 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius, dari 4700 Pascal menjadi 4500 Pascal. Sedangkan pada hasil pressure drop juga menurun ketika suhu meningkat dari 4902,21 Pascal menjadi 4892,386 Pascal, meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan pada simulasi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai analisis pengaruh perubahan suhu terhadap pressure drop dengan metode simulasi CFD dan analitik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.